Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatan bagi kita hari ini, Sabtu 24 Mei 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang di hadirat Tuhan, menantikan Engkau berbicara bagi kami melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Berikan pengertian-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 30 ayat 15 dan 16. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Saudara-saudaraku, judul renungan Oasis Fajar adalah hikmat di balik kata cukup. Ayat penekanan pada ayat 15, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Penulis Agur bin Yake dalam tulisannya menyajikan hal-hal khusus yang perlu kita pelajari dari perasaan tidak pernah puas atau tidak pernah cukup. Hal ini sangat menarik dan tentunya menolong kita dalam menghidupi rasa cukup. Untuk itu, mari kita mendalami hikmat di balik kata cukup. Ayat ini menggunakan gambaran metaforis tentang lintah yang hanya dapat bertahan hidup ketika ia menguras darah manusia. Oleh karena itu, ia terus-menerus mengatakan untukku dan untukku. Adakah orang-orang seperti ini selalu mengambil dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya? Gaya hidup lintah adalah gaya hidup merugikan orang lain karena serakah dan tidak pernah merasa cukup. Selanjutnya, Agur membicarakan dunia orang mati, suatu tempat yang benar-benar terputus dari hadirat Tuhan. Ini adalah tempat yang penuh dengan siksaan tanpa akhir. Setan tidak pernah puas dengan jumlah penghuni yang telah ia rencanakan di sana. Upaya pertamanya untuk merusak manusia dan mengajaknya bergabung dengannya dalam hukuman yang kekal atau neraka. Iblis selalu berusaha menipu dan menarik lebih banyak orang ke dalam jalannya. Manusia membutuhkan hikmat dari Tuhan Yesus untuk melawan tipu muslihat iblis yang tak pernah merasa cukup. Ketidakpuasan juga terlihat dalam masalah rahim yang mandul, seperti yang dialami Rahel, Hana, Sarah, dan Elisabet. Mengapa Tuhan mengizinkan beberapa rahim tertutup, sementara yang lain terbuka, tetap menjadi misteri. Namun, bagi mereka yang mengalami kemandulan, perasaan tidak cukup hanya bisa dipenuhi ketika Tuhan sendiri hadir untuk mencukupinya. Penegasannya, fokuslah
pada kebutuhan yang dapat kita penuhi, dan biarkan proses pemenuhan kebutuhan hidup dikerjakan oleh Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara-saudaraku, para pendengar, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi, berilah hikmat-Mu bagi kami, supaya kami lebih bijak dalam mengelola apa yang ada pada kami. Jauhkan sifat ketidakpuasan yang terus menginginkan lebih dan tidak pernah berkata cukup, sehingga kami kehilangan rasa syukur kepada Sang Pemberi. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.